Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Agustina, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi, relevansi perjalanan pendidikan nasional pada mata kuliah Filosofi Pendidikan. Sebelum menjelaskan tentang perjalanan pendidikan Indonesia, sebelum dan sesudah kemerdekaan, alasan saya menjadi guru, saya memilih menjadi guru karena panggilan jiwa dari diri saya sendiri. Selain itu, saya suka belajar hal baru dan suka mengajar anak. Bagaimana menjadi guru yang berpihak pada peserta didik? Yang pertama adalah mengenal siswa secara individu dengan baik. Yang kedua, mengenal lingkungan keluarga dan teman dekatnya, serta memberikan motivasi kepada peserta didik. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, yang bermaksud agar semua aspek-aspek dan unsur-unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan menjadi semakin baik dari masa ke masa. Perjalanan pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1854, Bupati menginisiasi sekolah untuk calon pegawai yang dinamakan dengan Sekolah Bumi Putra. Kemudian, pada tahun 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo. Selanjutnya, disusul tahun 1912, berdirinya Sekolah Kartini dan Pergerakan R.A. Kartini yang dikhususkan untuk sekolah perempuan. Kemudian pada tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi gerbang emas kemerdekaan oleh Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan. Praktik pendidikan yang membelenggu sebelum kemerdekaan. Pendidikan pada waktu sebelum kemerdekaan hanya untuk kalangan tertentu seperti bangsawan. Rakyat biasa hanya diberikan pendidikan dasar, yaitu kalisto, baca, tulis, dan hitung seadanya. Tujuan pendidikan pada saat itu hanya ditujukan untuk keuntungan pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan cenderung meniru pembelajaran Barat yang mengutamakan intelektual dan bersifat individualisme. Pendidikan yang didapatkan rakyat Indonesia yaitu seperti pelatihan menjahit dan infrastruktur seperti membangun jalan dan jembatan. Praktik pendidikan yang membelenggu sesudah kemerdekaan. Pendidikan untuk setiap kalangan, namun terdapat keterbatasan dan kualitas pendidikan yang tidak merata. Contohnya di sekolah-sekolah yang masih pedalaman belum terdapat akses internet dan sarana prasarana yang kurang memadai. Yang kedua, terdapat pemetaan jurusan pada sekolah menengah tanpa adanya survei, jadi terkadang kurang sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada guru, sehingga siswa kurang bisa memunculkan ide-ide mereka sendiri. Selanjutnya, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang memuat 6 aspek, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif,
bernalar kritis, serta mandiri. Lalu, model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik itu yang seperti apa? Yang pertama, memberikan akses kepada peserta didik untuk belajar tentang beragam topik dan ide dengan memanfaatkan teknologi informatika. Memberikan pembelajaran berbagai model seperti discovery learning, project-based learning, problem-based learning, self-directed learning, contextual teaching and learning, serta menerapkan pembelajaran paradigma baru yang berfokus pada siswa, atau disebut dengan student center. Kesimpulan yang saya dapat setelah mempelajari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai guru kita harus bisa memposisikan diri sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulaga, di depan dapat memberikan contoh yang baik untuk peserta didik. Ing madya mangkarsa, di tengah dapat membangun semangat dan menginspirasi anak didik kita, serta di belakang memberi dorongan serta motivasi agar anak tetap semangat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat.